Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah usul fikih Bapak Samsul Falah serta teman-temanku kelas PGMI 1 yang berbahagia. Untayan rasa syukur, alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap dapat melanjutkan pelajaran secara daring. Dan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul pengertian dan pembagian hukum syara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk poin yang pertama adalah mengenai pengertian dari hukum syara sendiri. Hukum syara itu terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum dan kata syara. Nah, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yang mana secara etimologi itu memiliki arti memutuskan atau menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara sendiri secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua pengertian tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa hukum syara berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Selanjutnya adalah macam-macam hukum syara. Nah, ulama usul fikih membagi hukum syara menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan. Nah, pembagian dari hukum taklifi yang pertama ada wajib, ialah ketentuan suatu perintah. Perintah itu harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensinya, apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, sementara apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah misalkan seseorang wajib melakukan sholat 5 waktu, seseorang wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mandub atau sunnah. Secara bahasa, mandub adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, konsekuensinya apa dari mandub ini? Konsekuensinya adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapat siksa atau celaan bagi orang yang meninggalkannya. Nah, contoh dari perkara mandub sendiri itu seperti melakukan sholat sunnah, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah haram. Secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Nah, konsekuensi dari haram sendiri adalah bagi orang yang mengerjakan akan mendapatkan dosa
Sementara bagi orang yang meninggalkan akan mendapatkan pahala atau kemuliaan. Contohnya seperti orang yang meninggalkan, orang itu haram untuk berzina, orang itu haram untuk membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah makruh. Makruh berasal dari kata koriha, yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci, atau sesuatu yang dijauhi. Nah, contoh perkara makruh sendiri seperti larangan Allah kepada manusia untuk tidak menghambur-hamburkan harta. Selanjutnya adalah mubah. Secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat atau meninggalkan. Nah, konsekuensinya jika dikerjakan akan mendapat pahala, sementara jika ditinggalkan akan tidak mendapat dosa. Nah, contohnya itu seperti makan dan minum, bertebaran setelah salat Jumat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum wad'i. Hukum wad'i ialah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, rusa atau azimah, sah, dan batal. Yang pertama adalah sebab. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti masuknya bulan Ramadan menjadi petanda datangnya kewajiban untuk berpuasa. Selanjutnya adalah syarat. Menurut para ulama mendefinisikan syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Syarat juga bisa dipahami merupakan penyempurna bagi suatu perintah. Nah, contohnya itu seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak. Jika tidak ada hubungan suami istri, maka tidak ada talak. Selanjutnya adalah mani atau penghalang. Secara bahasa, kata mani yaitu penghalang. Dalam istilah usul fikih, mani ini adalah sesuatu yang ditetapkan syara sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebab. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapatkan warisan lagi karena ada penghalang atau mani, misalnya si anak itu murtad atau kematian ayahnya itu ternyata dibunuh oleh anaknya sendiri. Selanjutnya adalah rukhsah dan azimah. Rukhsah ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula, di mana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contohnya, sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah sah dan batal. Secara etimologi, kata sah atau sihah merupakan lawan dari sakom yang berarti sakit. Sementara istilah syara itu digunakan dalam ibadah dan akad muamalat, yaitu suatu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak syara, atau perbuatan mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan secara istilah batal yaitu tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syara, yaitu perbuatan itu dikerjakan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara, maka perbuatan tersebut dianggap batal. Selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur hukum syara. Yang pertama adalah hukum.
Secara etimologi, kata hukum yaitu berarti mencegah atau memutuskan. Sementara ahli usul fikih itu mendefinisikan hukum yaitu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan atau pilihan berupa melakukan atau meninggalkan. Selanjutnya adalah al-hakim. Istilah hakim secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau menetapkan hukum. Dalam kajian usul fikih, istilah hakim diartikan sebagai pihak yang menentukan dan membuat hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber pembuatan hukum-hukum yang ditetapkan tersebut ada yang datangnya melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan ada juga melalui perantara para ahli fikih dan mujtahid. Selanjutnya adalah mahkum fih atau mahkum bih. Dalam kajian usul fikih, mahkum fih yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Mahkum fi atau perbuatan mukallaf ada kalanya terdapat dalam hukum taklifi dan ada kalanya juga terdapat dalam hukum wad'i. Mahkum fi sering juga disebut sebagai mahkam bih karena perbuatan mukallaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan. Selanjutnya adalah mahkum alaih. Yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah mukallaf yang layak mendapatkan kitab dari Allah di mana perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Selanjutnya adalah ahliyah. Secara bahasa, kata ahliyah berarti kemampuan atau kecakapan. Misalnya ungkapan yang menyatakan seseorang ahli melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ahli usul fikih, mendefinisikan ahliyah itu sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh syara yang terdapat pada diri seorang untuk menentukan telah cakap dikenai tuntutan syara. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ahliyah merupakan sifat yang mengindikasi seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif. Nah, kiranya itu materi mengenai hukum syara. Kesimpulannya, secara garis besar, hukum syara adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu kelompok masyarakat dan berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi farqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, amin ya Allah, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.